Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nadila dengan NIM 210301501094. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perkembangan motorik suatu kajian. Pokok pembahasan ada studi perkembangan motorik. Studi perkembangan motorik 1. Perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, berawal saat konsepsi dan berakhir pada saat kematian. Perkembangan mencakup semua aspek perilaku manusia, karena itu hanya dapat dipisahkan secara artifisial dan dalam domain-domain kategori atau periode usia. Setiap individu mempunyai masa perkembangan dan masa pencapaian kemampuan gerakan yang spesifik dan unik. Periode usia hanya menunjukkan rentangan perkiraan waktu saat mana perilaku tertentu menonjol. Perkiraan yang lebih pada periode waktu ini akan mengurangi makna tentang kognitivitas, kespesifikan, dan individualitas daripada proses perkembangan. 2. Sejarah. Usaha-usaha awal dalam studi perkembangan motorik anak telah dimulai pada tahun 1930-an oleh Bailey 1935, Gassel dan Thompson 1934, Mr. Grow 1935, dan Shirley 1931. Terdorong oleh perhatian mereka terhadap hubungan proses kematangan dan belajar pada perkembangan kognitif, maka studi perkembangan motorik pada bayi dilakukan. Hasil studi dilakukan oleh Gassel dan Thompson 1934 dan MC Grow 1935 dengan menggunakan metode kontrol atau COUT yang menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh latihan umum dan latihan khusus terhadap peroleh berbagai kemampuan gerakan. Sejak tahun 1960, studi perkembangan motorik antara lain dengan adanya penelitian Hodgson bersama beberapa mahasiswa yang di Universitas Wisconsin mengenai penguasaan kemampuan gerakan fundamental pada anak dan mekanisme yang mengatur penguasaan dan pengembangan keterampilan tersebut. 3. Metode. Terdapat 2 cara meneliti perkembangan motorik, yaitu studi longitudinal dan studi cross-seksional. Oleh karena itu, studi perkembangan motorik meliputi studi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam perilaku motorik. Maka metode longitudinal merupakan metode yang ideal. Maksud metode longitudinal adalah cara menyelidiki anak dalam waktu yang lama. Keuntungan metode longitudinal adalah bahas proses perkembangan dapat diikuti dengan teliti, namun kerugiannya adalah peneliti sangat tergantung pada orang yang diselidiki dalam jangka waktu yang cukup lama. Metode lain yang disebut team like membandingkan orang-orang dari usia yang sama tetapi berasal dari kohort yang berbeda-beda. Selama bertahun-tahun telah terjadi pergeseran dalam studi perkembangan motorik anak, yaitu dari proses dan produk, dan kini kembali lagi ke proses. Para peneliti tersebut dahulu menegaskan pentingnya studi pergerakan, yakni bentuk dan fungsi. Wikström 1977 mengidentifikasikan bahwa ada satu hubungan positif, tetapi bukan hubungan kausal langsung antara proses dan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi performance seperti kekuatan, kecepatan gerakan, agilitas atau kelincahan, koordinasi dalam waktu reaksi mempunyai dampak pada kemampuan performance, tetapi tidak bisa mempengaruhi proses sampai pada kadar yang signifikan. Banyak manfaat yang kita dapat peroleh dari peneliti perkembangan motorik pada bayi dan anak-anak bila informasi yang dikumpulkan secara beransur-ansur itu diperbanyak. Klasifikasi usia perkembangan. Klasifikasi tahap-tahap perkembangan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Metode yang paling populer namun cukup akurat adalah klasifikasi berdasarkan usia kronologis. Usia kronologis merupakan usia seseorang dalam bulan dan atau tahun. Mungkin merupakan teknik yang paling populer karena penggunaannya yang universal dan secara konstan mewakili bagi semua orang. Usia biologis dari setiap individu memberikan suatu catatan tentang kecepatan kemajuannya mencapai kematangan. Ini merupakan variabel usia yang mempunyai hubungan secara kasar dengan usia kronologis dan dapat ditentukan melalui pengukuran usia morfologis, usia skeletal, usia dental, dan usia seksual. Usia morfologis adalah suatu perbandingan yang dicapai seseorang dengan standar normatif. Ukuran normatif telah ditentukan oleh Wetzel atau 1948 melalui pematangan secara mendalam terdapat tinggi dan berat badan ribuan individu. Usia morfologis adalah suatu perbandingan yang dicapai seseorang dengan standar normatif. Ukuran normatif telah ditentukan oleh Wetzel 1948 melalui pematangan secara mendalam terdapat tinggi dan berat badan ribuan individu. Usia skeletal memberikan suatu catatan mengenai usia biologis dari kerangka yang sedang berkembang. Usia skeletal dapat ditentukan secara teratur melalui sinar X pada tulang-tulang
kerpel pada tangan dan pergelangan tangan. Usia seksual merupakan metode keempat yang dapat digunakan untuk menentukan usia biologis. Kematangan seksual ditentukan berdasarkan pencapaian variabel karakteristik kelamin primer dan sekunder. Walaupun metode ini merupakan suatu predikator yang mudah dan akurat untuk memperkirakan kematangan biologis, namun jarang digunakan karena pertimbangan faktor-faktor sosial. Di samping metode-metode yang telah dikemukakan, terdapat pula berbagai metode lain yang dapat digunakan dalam klasifikasi perkembangan usia, seperti pengukuran usia emosional, usia mental, usia konsep diri, dan usia persepsual. Usia emosional adalah suatu ukuran sosialitas dan kemampuan seseorang berfungsi dalam suatu lingkungan tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.